saya menjalani semua bagi saya musibah ya. Hingga dalam hal ini saya menyesal karena tidak bisa menyelesaikan studi saya gitu ya. Apalagi dengan belajar di luar negeri itu kan maunya bisa membesarkan hati orang tua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan ekonomi ya, karena tadi basic saya adalah di pendidikan, maka sejak 2011 saya diterima sebagai pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putra. Sampai sekarang pun bahkan murid-murid saya pun melihat saya sebagai guru biasa gitu, bukan sebagai seorang seorang yang mereka khawatirkan. Ya, harapan kami dipertemukan dengan pihak-pihak yang terkait, misalkan Dinas Perdagangan atau Perikanan atau Peternakan yang memang konsen dalam masalah itu gitu ya. Ya mungkin dari sisi kita diajak komunikasi, diajak ngobrol dan lain sebagainya, itu bagi kami itu satu penerimaan yang positif gitu ya. Keberadaan kami itu dianggap, itu bagi kami sudah merupakan satu hal yang positif yang membuat kami ya semakin yakin bahwa kami akan tetap seperti ini menjaga hubungan yang baik antara baik kami yang mantan maupun dengan masyarakat dan juga pemerintah. Saya nama Muhammad Saifuddin, asal Yogyakarta, mantan narapidana terorisme kasus deportan mahasiswa Pakistan 2003, vonis 2 tahun, ditahan di Rutan Salemba, bebas tahun 2005. Tahun 2001 kami sempat masuk Afghanistan. Setelah itu rencana kami mau untuk kembali ke kampus karena waktu itu liburan musim panas. Setelah itu karena ada kejadian serangan tersebut, kemudian Amerika datang menyerang Afghanistan, akhirnya kami tidak bisa kembali ke Pakistan sampai akhirnya Taliban kalah tahun awal 2002. Akhirnya kita kembali lewat jalan yang tidak lazim. Waktu kami berangkat cuma sehari semalam, pulangnya hampir 2 bulan waktu itu perjalanan. Jadi secara estafet, dan alhamdulillah bisa sampai Pakistan dengan selamat dan bisa kembali ke bangku kuliah, menyelesaikan kuliah kami di Jamiah Dirosat pada tahun 2002. Kemudian di akhir 2002 kita melanjutkan kuliah di Jamiah Abu Bakar Islamic University Karachi. Sekitar bulan September 2003 kami termasuk mahasiswa yang diamankan oleh pihak Pakistan karena keterkaitan kami dengan jaringannya Hambali. Kemudian kita dijemput lewat Kemenlu dan juga dari kepolisian waktu itu Kamnek. Kemudian kita menjalani proses hukum dan saya divonis 2 tahun penjara karena pelanggaran imigrasi. Tahun 2003 ketika saya kuliah di Universitas Abu Bakar Islamic University, kita beberapa kali pindah kontrakan dan waktu itu karena setiap jamiah itu ada asramanya, dan kita kesepakatan kita waktu itu adalah kita tidak boleh balik ke kos-kosan, kita tinggal di asrama. Dan ya beberapa kali saya memang ketemu sama orang asing yang nyari Abdul Hadi atau adiknya Hambali ini, dan ternyata ketika kami ditangkap bahwa mereka itu adalah yang sempat kami temui itu adalah orang-orang pentingnya penghubungnya jaringan Hambali dengan orang-orang Al-Qaeda. Dan disitulah saya baru tahu ternyata itu yang menjadikan alasan kami
kenapa akhirnya kami ditangkap. Setelah saya menjalani semua bagi saya musibah ya, sehingga dalam hal ini saya menyesal karena tidak bisa menyelesaikan studi saya gitu ya, karena mungkin kesalahan dalam bergaul ini ya, sehingga mungkin di sininya pun saya juga nggak bisa melanjutkan apa yang saya cita-citakan itu ya. Jadi ya harusnya saya bisa lebih memiliki pengetahuan dan juga tingkat pendidikan yang lebih tinggi, apalagi dengan belajar di luar negeri itu kan maunya bisa membesarkan hati orang tua ya, karena kita luasan dari situ. Ketika kita pulang dalam kondisi seperti itu kan malah orang tua jadi tambah sedih, itu yang membuat kami cukup menyesal. Secara pribadi saya nggak punya permasalahan baik dengan negara maupun dengan aparat, apalagi sama sekali ketika kami dikembalikan ke Indonesia itu diperlakukan sebaik mungkin itu ya, karena waktu itu bayangan kami, karena yang menangkap kami itu Pakistan atas notisnya Amerika gitu ya, kami tidak bisa kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Bahkan ketika kami ditanya waktu itu mau milih kemana, itu nggak ada yang ini pilihan pulang, itu nggak ada. Dan tapi kami mengucapkan banyak terima kasih karena ternyata Indonesia memfasilitasi kepulangan kami, dan waktu itu masih menganggap kami sebagai warga negaranya, karena kami juga merasa khawatir jangan-jangan dengan kasus itu kami dicabut kewarganegaraannya. Sehingga sekali lagi kita sukarela menjadi mitra BNPT dalam hal ini ada karena secara pribadi nggak punya dendam, nggak punya permasalahan apa-apa gitu ya, sehingga dalam hal ini bagi kami itu lebih ringan gitu ya, karena sebelumnya juga kami belum pernah punya punya masalah hukum dengan pemerintah gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadal madah qabla al-munkar. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan ekonomi ya, karena tadi basic saya adalah di pendidikan, maka sejak 2011 saya diterima sebagai pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Putra. Ya, setelah sebelumnya pernah menjadi penterjemah buku, pernah menjadi ya, karena basicnya bahasa Arab kan ya, kemudian beberapa kursus juga pernah saya ngisi gitu ya, kursus bahasa Arab ya. Sampai sekarang pun bahkan murid-murid saya pun melihat saya sebagai guru biasa gitu, bukan sebagai seorang seorang yang mereka khawatirkan, atau mereka malah ada yang mungkin berpaham saya harus ikut manut ikut sama ustadz ini karena ini adalah mantan ini dan ini gitu ya. Karena yang saya lihat bahwa mereka itu banyak diprovokasi dari tadi ya media-media luar. Kalau santri jarang menggunakan media sosial, tapi sering menggunakan majalah, media-media majalah, media cetak itu kan cukup bagi mereka itu cukup sebagai berita yang mudah mereka serap tanpa mereka pertimbangkan matang-matang. Bantuan yang lain, dapatkan bantuan dari Polda, dari Intelijen Keamanan Polda, Direktorat Intelijen Keamanan Polda itu berupa disewakan kolam lele, kemudian juga benih lelenya yang mana itu berjalan 2 kali panen, kemudian setelah itu saya ganti dengan ikan nila. Intinya sebenarnya kalau masalah usaha yang berupa ternak ini mungkin dari sisi hasil belum begitu kelihatan gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari nominalnya ternyata kambing saya itu jumlahnya udah sampai 48. Cuma yang mati sekitar 12 ekor, kemudian yang saya jual 5 ekor, kemudian yang lainnya yang masih ada sekarang gitu ya. Kalau secara ini ya tinggal itu modal saya yang harus saya mau tetap saya pelihara, mau saya lanjutkan atau saya jual, itu kan tergantung saya. Tapi saya karena pengalaman lama ini akhirnya saya juga menyimpulkan bahwa usaha itu tidak instan gitu ya. Jadi tidak misalkan sekarang dapat bantuan, bulan depan sudah bisa untung, itu tidak gitu ya. Ternyata memang di antara sekarang ini yang saya miliki kambing itu sekitar 25 ekor gitu ya.
Di antara 25 ekor itu yang produktif atau yang betina beranak itu sekitar 7 atau 8 ekor. Kemudian yang siap jual, udah pejantan siap jual itu juga ada sekitar 7 atau 8 ekor. Kemudian yang masih di bawah umur ya, masih baru ada yang baru 2 pekan atau 3 pekan itu ada sekitar 10 ekor gitu ya. Berarti kan ada grade-nya gitu ya. Memang ada bertahap, sehingga dalam hal ini saya nggak terlalu mengejar bahwa ini harus seperti ini. Tapi berjalan kalau itu berjalan normal, maka mungkin tiap 8 bulan atau 6 bulan itu bisa mendatangkan hasil gitu ya. Bantuan yang lainnya yang berupa bantuan dari Densus yang saya belikan mesin potong rumput, buat mempermudah untuk nyarikan pakan kambing. Kemudian yang dari BNPT mesin pencacah rumput yang sampai sekarang masih saya pakai untuk memberi makan kambing-kambing saya yang sampai sekarang jumlahnya sekitar 26 ekor. Untuk harapan selanjutnya kepada pihak yang mungkin berkepentingan ya, mungkin ya karena selama ini salah satu poin positif yang bisa saya dapatkan dari usaha yang dari modal yang diberikan oleh BNPT dan pihak yang lain tadi itu adalah saya bisa kembali berbaur dengan masyarakat, dan masyarakat bisa menerima saya dengan baik gitu ya, dengan sarana tadi ya, sarana ternak dan lain sebagainya tadi. Dan ya harapan kami dipertemukan dengan pihak-pihak yang terkait, misalkan dinas perdagangan atau perikanan atau peternakan yang memang konsen dalam masalah itu gitu ya. Ya mungkin dari sisi kita diajak komunikasi, diajak ngobrol dan lain sebagainya, itu bagi kami itu satu penerimaan yang positif gitu ya. Jadi bukan melulu bahwa mereka datang kepada kami supaya kita mendapatkan bantuan berupa materi, itu tidak gitu ya. Jadi keberadaan kami itu dianggap, itu bagi kami sudah merupakan satu hal yang positif yang membuat kami ya semakin yakin bahwa kami akan tetap seperti ini menjaga hubungan yang baik antara baik kami yang mantan maupun dengan masyarakat dan juga pemerintah yang menjadi menjadi penanggung jawab di daerah. Untuk para siswa ataupun mahasiswa yang mungkin sedang kuliah dan juga belajar sebagaimana yang pernah saya dapatkan dulu ya, karena kami juga waktu itu meskipun belum terbuka media sosial dan media massa seperti hari ini, kami harapkan supaya mereka lebih selektif dalam memilih berita maupun dalam memahami sebuah berita. Boleh mendengarkan atau membaca berita sebanyak-banyaknya, tapi harus betul-betul dipilah mana yang layak untuk dikonsumsi atau untuk disebarkan, atau hanya cukup untuk pribadi dan itu hanya sebagai konsumsi pribadi yang dia pakai untuk menambah wawasan, bukan untuk dia sebarkan, bukan untuk menambah kebencian dan lain sebagainya. Apalagi yang memang sudah bentuknya provokasi, tentunya kalau sudah mahasiswa itu sudah bisa menilai ini baik atau tidak.